Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Helmi Syauki 418244046 dari kelas IK 2 ingin menjawab soal-soal UAS sesuai apa yang diperintah. Di nomor 1, di soalan alasan mengapa manusia harus beragama dapat dijelaskan melalui perspektif Islam dengan merujuk pada dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah serta argumen rasional. Dan ini adalah penjelasannya, yaitu ada dalil naklinya Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran ada surah Az-Zariyat yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan Allah dan ketaatan kepadanya. Ini ayat 56, teman-teman. Dan juga ada Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dan juga ada sunnahnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan hadis ini tuh menunjukkan pentingnya beragama sebagai pedoman hidup ya. Dan argumen rasional dari saya adalah manusia ini memiliki kebutuhan spiritual. Seperti raga kita tuh harus dikasih nutrisi yang bagus gitu kan. Berarti jiwa kita juga harus dikasih nutrisi yang bagus. Jadi harus ada makna tujuan hidup, dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah mati. Tanpa agama manusia akan hampa dan kehilangan arah. Dan juga ada agama yang sebagai pedoman hidup untuk, dan juga mendorong perilaku positif seperti yang diajarkan di Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya. Dan juga memberikan harapan dan ketenangan. Oke, nextnya saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman, dan saya akan sebutkan apa saja yang harus diimani oleh seorang mukmin, dan sebutkan konsekuensi keimanan, sertakan ayat Al-Quran terkait dengan hal ini, dan juga sebutkan sifat-sifat orang beriman sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya. Jadi iman secara bahasa berarti itu percaya ya, atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, tapi juga harus diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Ada dalilnya nih, di surat Al-Baqarah ayat 285. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, supaya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dan juga ada hal-hal yang harus diimani oleh seorang mukmin, yaitu rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, ada iman kepada hari kiamat. Dan keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Dan apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini bisa dibilang hal positif ya, yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, bersabar dan bersyukur, berbuat baik, dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Di sini juga ada dalil Al-Qurannya, itu di Al-Anfal ayat 2. Dan sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran ya. Khusyuk dalam sholat disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Dan kedua, menjauhi perbuatan sia-sia di surat Al-Mu'minun ayat 3. Menunaikan zakat di surat Al-Mu'minun ayat 4. Menjaga kehormatan diri di surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Amanah dan menepati janji di surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan tawakal kepada Allah di surah At-Tagabun ayat 13. Dan saya akan menjelaskan tentang nomor selanjutnya ya. Nomor selanjutnya adalah bagaimana nih, jelaskan kenapa dalam umat Islam banyak perbedaan paham teologis. Bagaimana awal mula terjadinya banyak paham teologis di kalangan umat muslim, dan apa yang dimaksud dengan arbitrase. Dan saya akan memberikan penjelasan tentang ini ya. Kenapa umat Islam banyak perbedaan dalam paham teologis? Perbedaan paham teologis dalam umat Islam muncul karena berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama.
aliran-aliran dalam Islam hadir dengan pandangan yang beragam, bahkan seringkali saling bertentangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta perbedaan dalam penggunaan akal dan logika juga dalam menafsirkan agama dan ajarannya. Dan gimana awal mulanya? Ada perbedaan politik, ada perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama dan penggunaan akal dan logika, ya. Persoalan politik ini seperti perselisihan tentang siapa yang seharusnya menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, memicu munculnya berbagai kelompok dengan pandangan teologis yang berbeda. Contohnya, kemunculan kelompok Syiah yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib seharusnya menjadi khalifah, serta kelompok Khawarij yang keluar dari kelompok pendukung Ali karena tidak setuju dengan perdamaian dengan Muawiyah. Dan juga perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis juga menjadi penyebab munculnya berbagai paham teologi. Contohnya ada perbedaan pendapat antara Hasan al-Bashri dan juga Ashil bin Atha tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah. Dan penggunaan akal dan logis ini munculnya aliran Mu'tazilah, ya, dikenal sebagai kaum rasionalis dalam Islam karena lebih baik menggunakan akal dalam membahas agama. Saya akan membacakan surat Al-Bayyinah dengan tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.